Islam is often presented as a very simple. Islam seringkali dipresentasikan sebagai agama yang sangat sederhana, hanya kepasrahan kepada Allah, Tuhan dalam Islam. Namun, jika Anda menggali sedikit lebih dalam, Anda akan menemukan dalam Al-Quran, Surah 4 ayat 65, bahwa kepasrahan kepada Allah membutuhkan ketaatan penuh terhadap semua ajaran Muhammad. Anda mendengar itu dengan benar. Dalam Islam, Anda hanya dapat tunduk kepada Tuhan dengan sepenuhnya tunduk kepada seorang manusia. Dan disinilah Islam menjadi jauh lebih rumit, karena ajaran Muhammad tersebar di ribuan cerita dalam koleksi besar hadits yang terdiri dari banyak volume. Sebagian besar orang Kristen dan Muslim tidak memiliki waktu atau keinginan untuk menelaah buku-buku ini dan memahami apa yang diajarkan Islam. Akibatnya, umat Muslim cenderung mendengarkan apa yang dikatakan oleh syekh dan imam mereka tentang Islam, sementara orang Kristen, sayangnya, seringkali tidak belajar apapun tentang Islam. Ini adalah masalah besar. Ada lebih dari 1,6 miliar Muslim di dunia, dan Islam menekankan pentingnya berdakwah dan memenangkan para mualaf. Ketika teman-teman Muslim Anda memberitahu Anda betapa luar biasanya Al-Quran, atau ketika anak-anak Anda pergi ke perguruan tinggi dan mendengar tentang betapa hebatnya Muhammad, tidak hanya dari teman-teman Muslim mereka tetapi juga dari profesor mereka, akan sangat membantu jika Anda mengetahui beberapa informasi relevan tentang Islam. Faktanya, karena orang Kristen dan Muslim berinteraksi lebih banyak dari sebelumnya, berkat internet, saya rasa aman untuk mengatakan bahwa orang Kristen secara umum, semua dari kita, perlu belajar sesuatu tentang Islam. Daripada membanjiri Anda dengan banyak informasi sekaligus, saya akan memberikan 3 ayat sederhana dari Al-Quran. Saya sangat ingin melihat orang Kristen di seluruh dunia mempelajari 10 atau 15 ayat Al-Quran yang paling penting. Namun, jika saya harus mempersempit daftar itu menjadi hanya 3 ayat yang benar-benar esensial, 3 ayat yang akan membantu Anda berulang kali dalam diskusi dengan Muslim, ini adalah 3 ayat itu. Surah 4 ayat 157. Surah ini memberikan pandangan Islam tentang penyaliban Yesus. Mari kita baca dalam terjemahan Yusuf Ali, salah satu terjemahan bahasa Inggris yang paling populer. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Perhatikan bahwa Yesus tidak dibunuh menurut Al-Quran. Bahkan, dia tidak disalibkan. Islam menyangkal bahwa penyaliban Yesus pernah terjadi, setidaknya itulah interpretasi dominan. Namun, ada ulama Muslim yang menafsirkan ayat ini secara berbeda. Misalnya, beberapa ulama Muslim menyarankan bahwa apa yang sebenarnya dikatakan Allah di sini adalah bahwa jika Anda berpikir Anda telah membunuh seseorang seperti Yesus, jika Anda berpikir Anda telah memenangkan kemenangan atas Yesus dengan mengeksekusinya, Anda salah, karena Yesus masih hidup dan semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan Allah. Tetapi itu adalah pandangan minoritas. Secara historis, mayoritas Muslim dan ulama Muslim memahami ayat ini sebagai penyangkalan total terhadap penyaliban Yesus. Sekarang, jika Yesus tidak disalibkan, apa yang terjadi? Narasi Islam standar adalah bahwa Allah secara ajaib menyamarkan seseorang untuk terlihat seperti Yesus, dan orang itulah yang disalibkan, bukan Yesus. Alasan Anda percaya bahwa Yesus mati, menurut Islam, adalah karena Allah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menipu semua orang. Jadi, Islam menyangkal penyaliban dengan menggambarkan Allah sebagai penipu ilahi. Topik yang menarik untuk diskusi. Surah 5 ayat 47. Muslim sering mengklaim bahwa Alkitab telah diubah. Namun, ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa jika Alkitab telah diubah, Allah pasti tidak mengetahuinya. Surah 5 ayat 47 adalah salah satu ayat tersebut. Dalam surah 5 ayat 47,
Allah memerintahkan orang Kristen untuk menghakimi berdasarkan Injil. Hendaklah ahli kitab, orang-orang Kristen, menghakimi menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Allah memerintahkan orang Kristen untuk menghakimi, bukan berdasarkan Al-Quran, tetapi berdasarkan Injil. Dan Allah mengatakan bahwa kita adalah pemberontak jika kita tidak melakukannya. Jelas, kita hanya dapat menghakimi berdasarkan Injil jika kita benar-benar memiliki Injil. Jadi, Al-Quran mengasumsikan bahwa umat Kristen masih memiliki kitab suci yang dapat diandalkan. Tentu saja, jika kita menaati Allah dan menghakimi berdasarkan Injil, kita harus menyimpulkan bahwa Islam itu salah. Mengapa? Karena Injil mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib, sedangkan Al-Quran, surah 4 ayat 157, mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Mana yang harus kita ikuti? Nah, Al-Quran memerintahkan kita untuk menghakimi berdasarkan Injil. Oleh karena itu, jika kita mendengarkan Al-Quran, kita harus menolak Al-Quran. Surah 9 ayat 29. Jika Anda tidak pernah memahami mengapa orang Kristen dan minoritas agama lainnya sangat ditindas di tempat-tempat seperti Irak, Mesir, dan Pakistan, alasan utamanya terdapat dalam surah 9 ayat 29. Allah memerintahkan para pengikutnya, begitu komunitas mereka cukup kuat, untuk secara paksa menaklukkan orang-orang Kristen dan Yahudi. Allah berfirman dalam surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak menganut agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ayat ini memerintahkan umat Muslim untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, hingga mereka membayar pajak jizyah dengan tunduk dan merasa diri mereka rendah. Pajak jizyah adalah uang upeti yang Anda bayarkan kepada orang-orang yang lebih superior, untuk secara publik mengakui status inferior Anda. Ayat-ayat ini memberikan gambaran mendalam tentang isu-isu penting dalam Islam, dan menunjukkan kontradiksi yang menarik dalam ajaran Al-Quran. Pelajari 3 ayat ini, dan Anda akan lebih siap untuk diskusi mendalam dengan Muslim. Surah 9 ayat 29 tidak hanya memerintahkan penaklukan fisik tetapi juga menetapkan status inferior bagi orang Kristen dan Yahudi sebagai warga kelas 2 dalam masyarakat Muslim. Mereka harus membayar jizyah sebagai bentuk pengakuan terhadap dominasi Muslim dan menjalani hidup dalam keadaan tertekan dan tunduk. Menariknya, ayat berikutnya dalam Al-Quran, surah 9 ayat 30, memberikan alasan mengapa orang Kristen secara khusus harus ditindas, karena mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah yang dianggap sebagai penghujatan terbesar dalam Islam. Alasan kekristenan menyebut Yesus anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita menyebut Yesus anak Allah karena itulah yang diajarkan Injil. Namun, ini menciptakan konflik mendasar dengan Al-Quran, yang menolak konsep ini sepenuhnya. Jika kita mengikuti logika Al-Quran, kita diperintahkan untuk menilai berdasarkan Injil, surah 5 ayat 47. Tetapi jika kita menaati perintah itu dan menilai berdasarkan Injil, kita akan menemukan bahwa Injil dengan jelas mengajarkan penyaliban, kebangkitan, dan status Yesus sebagai anak Allah, semua hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi, menurut logika ini, menaati Al-Quran berarti menolak Al-Quran. Kesimpulan dari 3 ayat. Ketiga ayat ini sangat penting dalam diskusi antara orang Kristen dan Muslim karena: pertama, surah 4 ayat 157 menunjukkan bahwa Islam menyangkal penyaliban Yesus, inti dari pesan Injil. Kedua, surah 5 ayat 47 memerintahkan orang Kristen untuk menghakimi berdasarkan Injil, tetapi ajaran Injil bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, surah 9 ayat 29 memberikan dasar bagi penindasan terhadap orang Kristen dan Yahudi dalam sejarah Islam. Ketiga ayat ini, jika digabungkan, tidak hanya membantu menjelaskan ajaran inti Islam tetapi juga menyoroti kontradiksi internal dalam Al-Quran.
Rekomendasi studi lebih lanjut. Jika Anda ingin menggali lebih dalam dan menjadi lebih mahir dalam topik-topik ini, ada banyak sumber daya tambahan yang tersedia. Misalnya, jika teman Muslim Anda mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan Injil telah diubah, Anda dapat mempelajari semua ayat yang menyebutkan Injil dalam Al-Quran. Faktanya, setiap kali Al-Quran menyebutkan Injil, selalu mengafirmasi inspirasinya, pelestariannya, dan otoritasnya. Selain itu, ada banyak Al-Quran yang tersedia secara online yang dapat Anda baca untuk memverifikasi ayat-ayat ini. Jika Anda lebih suka membaca salinan fisik, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli salinan yang telah direvisi secara kritis, seperti The Critical Quran. Dengan mempelajari 3 ayat ini, Anda akan lebih siap untuk memahami Islam secara mendalam dan menjelaskan iman Kristen kepada teman Muslim Anda dengan cara yang penuh hormat namun tegas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.